gerak. Berantakan, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita apa? Berdoa. Ayo, ketua kelas, berpimpin berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, benar absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh, masuk semua. Oke, coba tetap di absen sama guru dulu ya. Zulia Sabrina. Oke, ada. Terus Trias Dewi Aprilia. Oke, ada. Artia Dwi Saputri. Hadir. Terus ini Salun Zahra Dain. Hadir. Firda Sungkatur. Oke, terus Akila Azalea. Hadir. Semuanya hadir. Anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah guru akan membacakan tujuannya. Ini dengarkan. Yang pertama, dengan membaca wacana berjudul Benda Terbuat dari Kayu, siswa dapat menemukan kosakata baru. Kosakata baru dari wacana apa tadi judulnya? Benda terletak terbuat dari kayu. Kemudian yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali informasi secara lisan tentang benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, dengan melakukan praktik musyawarah, siswa dapat mengetahui arti penting dari musyawarah. Selanjutnya yang keempat, poin keempat adalah dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalamannya terkait musyawarah. Kegiatan musyawarah saya dapat apa saja, terus kendala saya ketika musyawarah itu apa. Nanti sampai harus mencari itu. Kemudian nomor 5, dengan memperhatikan praktik yang dilakukan guru, praktik PJOK tentang melempar dan menangkap bola, siswa akan mengetahui teknik yang benar dalam melempar dan menangkap bola. Selanjutnya yang terakhir, tujuan yang terakhir yakni dengan berlatih. Jadi sampai setelah mendapatkan tekniknya, sampean harus mempraktikannya. Bagaimana cara melempar bola yang benar, bagaimana cara menangkap bola yang benar. Oke, sudah siap belajar? Siap. Anak-anak silakan dibuka bukunya. Dibuka tasnya, dikeluarkan alat tulisnya. Nah, siapa yang tadi malam belajar? Oh, pintar. Banyak yang sudah belajar tadi malam. Coba
Kalau sudah belajar berarti tahu dong, ingat dong. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Benda-benda di sekitar kita. Apa? Benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita. Memangnya benda-benda di sekitar kita itu ada banyak atau sedikit? Ada banyak. Nah, kemarin masih ingat nggak? Benda itu kita kelompokkan jadi 3. Berdasarkan apa? Yang pertama, berdasarkan apanya? Apa? Ukuran, pinter. Ukurannya itu ada apa aja? Ada benda yang berukuran panjang, pendek, terus tinggi, lebar, Luas. apa ini? Besar. Ada yang kecil. Nah, setelah ukuran ada apa? Berdasarkan apa? Tadi mana belajar apa enggak? Warnanya ada warna apa aja, Mbak? Warna-warni. Ya warna-warni warna apa? Ada warna hijau, hitam, putih, merah, biru, kuning. Nah, terus selain ukuran, warna, ada apa? Ada apa? Bentuk. Nah, ada bentuknya benda-benda itu. Bentuknya apa aja benda itu? Bentuknya lingkaran. Iya, lingkaran. Terus segitiga, pinter. Kotak, pinter. Persegi panjang, ya. Dan banyak lagi. Oke, sekarang coba dibuka pembelajaran keduanya. Halaman berapa itu? Halaman 12. Oke, siapa yang mau baca? Mbak Sabrina. Yuk, silakan dibaca. Benda terbuat dari kayu. Ya, yang lain diperhatikan. Seperti mampu membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan membuat benda kerajinan. Empat bagian dari pohon untuk memperoleh kayu. Kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian bawah untuk Oke, nah sekarang pelajarannya sekarang kita itu membahas tentang benda yang terbuat dari kayu. Coba diamati di sekitar kita, di sekitar ini, di kelas ini, benda-benda yang terbuat dari kayu itu apa aja? jendela. Ya, answernya ininya jendela ya, rangkanya jendela, terus pintu, pinter, meja, kursi, terus papan tulis, terus almari, terus itu cagaknya bendera, apa namanya? Tiang ya, tiangnya bendera di kelas. Terus apa lagi? Figuran, pinter figuran. Terus ini yang sambil pakai buat tulis itu apa? Pensil. Nah, itu juga terbuat dari kayu. Tahu nggak sebenarnya ini apa ini namanya? Buku, ya. Kertas itu terbuat dari apa? Kayu. Kok tahu? Baca dari mana? Dari bukunya ya. Dari bukunya sudah dikatakan kalau apa kertas juga terbuat dari kayu. Nah, bagaimana prosesnya? Tadi sudah dibaca nih prosesnya. Ya. Nah, kalau sudah dibaca, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum masuk ke ini apa namanya soal? Sebelum masuk ke soal, ada yang ditanyakan tidak? Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bu Guru minta sampean mengerjakan 4 soal yang ada di bawah wacananya. Ya kan, ada 1, 2, 3, 4 soal. Ditulis di buku tulisnya. Monggo, silakan dikerjakan.
bersama-sama. Coba nomor 1 dibaca soalnya, Mbak Putri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Jawabannya? Sekitar 2 sampai 4 minggu. Iya, sekitar 2 sampai 4 minggu. Benar semua? Betul. Wah, tepuk tangan. Yeay. Terus coba nama soal yang kedua. Mbak Salun dibaca soal yang kedua. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Apa jawabannya? Mudah dibentuk dan tahan lama. Mudah. Dibentuk. Iya, mudah dibentuk dan tahan lama. Tahan lamanya sampai gimana? Ratusan tahun. Sampai ratusan tahun. Kok bisa, Bu? Ya itulah keunggulan dari kayu. Terus nomor 3, Mbak Hilda baca soalnya. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Iya. Nah, selain keunggulan masih ada kelemahan. Kelemahannya apa? Tidak tahan api dan besar layak. Tidak tahan api. Ya, jadi kayu itu mudah terbakar. Terus tidak tahan serangga kayak rayap. Makanya kenapa benda yang terbuat dari kayu itu harus diberi ini apa namanya? Pelapis cat pelapis biar tidak dimakan rayap. Terus soal nomor 4 dibaca Mbak Ulan. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, contoh benda yang terbuat dari kayu itu banyak sekali. Coba satu anak menyebutkan satu. Meja, kursi, pensil, pintu, papan tulis, lemari, tiang bendera. Oke, semuanya nggak ada yang sama loh ya, pinter semua. Tepuk tangan dulu buat kita. Yeay. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah membaca, sudah mengerjakan soal, sekarang waktunya kita berkelompok. Nah, ada berapa anak di sini? Ada 7. Coba nanti berarti dibagi menjadi 3 kelompok. Coba sebutkan angka 1 sampai 3 dimulai dari Mbak Putri. 1. Nah, yang angkanya 1 silakan kelompok sama angka 1. Yang angkanya 2 silakan kelompok sama angka 2. Yang angka 3 silakan kelompok angka 3. Ya, silakan bangkunya dipepetkan. Oke, sudah ya, sudah dapat kelompoknya masing-masing ya. Kelompok kayu, kelompok api, kelompok air. Nah, sekarang tugasnya kita Samian adalah berdiskusi. Berdiskusi tentang apa, Bu? Tentang halaman 16. Coba dibuka halaman 16. Ya, dibaca dulu terus nanti didiskusikan. Apa yang didiskusikan itu? Ya, nanti dimusyawarahkan hasilnya. Bu, apa yang harus dicari, Bu? Nah, di sini ada 1, 2, 3 poin. Yang pertama, di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Harus didiskusikan. Bagaimana cara mengatasinya? Yuk, diskusi ya. Harus saling mengungkapkan pendapatnya. Tidak boleh diam saja. Tidak boleh diempet. Harus dikeluarkan, dikemukakan pendapatnya. Ya. Terus tidak boleh menyalahkan pendapat teman-temannya. Oke? Oke, silakan berdiskusi. Oke, nah anak-anak, ini ada perwakilan dari kelompok apa ini?
bersama-sama. Silakan. Sebelumnya perkenalan dulu ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dan ini teman saya bernama Trias. Terus? Yang satu lagi bernama Akila. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok Kami. Ayo. Yang pertama, di desa sini banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Melaporkan ke polisi agar tidak terjadi penebangan liar. oke, dengan bagaimana caranya? Yakni dengan melapor ke polisi. Ya, polisi apa? Polisi lalu lintas atau polisi hutan? Bukan. Polisi hutan. Terus yang kedua, Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Akan terjadi kebanjiran. akan terjadi banjir. Kenapa kok bisa banjir? Kenapa kok bisa banjir menurut kelompok kami? Iya, karena hutannya gundul. Terus Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Ditanam seperti semula. ditanami seperti semula. Ditanami apa kira-kira? Tanami pohon. Iya, ditanami pohon supaya banyak pohonnya, terus dapat menyerap kembali air hujan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok kayu. Oke, silakan duduk kelompok kayu. Oke, anak-anak, ini kan sudah keluar semua ya. Sekarang coba berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Kelompok api sama siapa? Oke, kelompok kayu, iya. Kelompok air, oke. Nah, permainan kita hari ini adalah, misal nanti Bu Nur bilang api, berarti kelompok api harus menyerang kelompok kayu, karena kayu mudah terbakar. Iya Kak, nanti Wulan sama Gilda harus menangkap ya, nangkap kelompok kayu. Oke, sampai dapat. Nah, nanti kalau Bu Nur bilangnya kelompok kayu, berarti kelompok kayu harus menangkap kelompoknya siapa? Air. Berarti harus ditangkap ya sampai dapat. Nah, kalau terakhir kelompok air, berarti air harus menangkap kelompok api sampai dapat. Oke? Sudah siap? Agak ke sini. Ya, nggak apa-apa. Oke? Sudah? Tapi larinya nggak boleh jauh-jauh ya. Sini aja. Coba. Yang merasa ini nanti harus lari. Benar bilang api. Api harus mencari api. Api harus menangkap kelompok kayu. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, anak-anak, sekarang waktunya adalah materi tentang menangkap dan melempar bola. Ya. Tahu kan tadi sudah dibacakan di bukunya gimana caranya melempar bola? Tangan yang mana? Tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang sambil memegang bola. Terus yang menangkap tangannya ini ya. Oke, silakan dari kelompok satu dulu. Tangannya siap-siap. Tangan kirinya. Gak apa, diulangi lagi. Yuk. Iya, pintar. Oke, terus kelompok selanjutnya. Loh, tangannya Putri. Oh iya. Lagi. Tangan kirinya ke depan dulu ya. Iya. Terus lanjut ke kelompok 3. Iya, oke. Oke anak-anak, selesai tadi pembelajaran di luar juga sudah selesai ya. Sekarang tadi kalian senang apa enggak? Nah, kalau lebih senang lagi, mari kita menyanyikan sebuah lagu daerah. Semuanya tahu enggak lagunya lagu apa ini? Lagunya dari Jawa Tengah.
Judulnya Gundul-Gundul Pacul. Tahu? Tahu. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Siap? Siap? Siap. Dul Pacul jul gembelena, yang keras. nunggi wakul kul gembelena, wakul rempah sekone dadi saklakar, wakul rempah sekone dadi saklakar. Gundul-gundul pacul-cul gembelena, nunggi-nunggi wakul-kul gembelena, wakul rempah sekone dadi saklakar, wakul rempah sekone dadi saklakar. Oke, alhamdulillah hari ini pelajarannya sudah selesai. Kalian senang apa tidak? Nah, kalau senang tadi dapat apa sih pelajaran kita? Menangkap melempar bola. Apa? Kurang keras. Menangkap melempar bola. Iya, teknik menangkap sama melempar bola. Terus tentang hutan. Terus Pengeringan apa lagi? kayu. Pengeringan kayu. Terus Keunggulan benda yang iya, keunggulan dan kelemahan benda-benda yang terbuat dari Kayu. kayu. Oke, jangan lupa belajar ya buat pertemuan besok ya. Pertemuan besok. Ketua kelas, silakan sebelum pulang kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum pulang ya sampai harus hati-hati, harus tertib di jalan, nggak boleh rampaan ya. Terus nanti kalau sudah pulang jangan lupa cuci kaki, cuci tangan, makan, sholat duhur, jangan lupa ya. Oke, salam.